Assalamualaikum Pak Haji Komarudin yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung. Izin kita mulai ya Pak. Bahasa Oke, bagus. siap. Baik, silakan mungkin Mbak Usi langsung saja bisa menyiapkan. Oke, Bisa izin share screen nggih. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Nur Kamilati, MPD MED, selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Kemudian yang terhormat Ibu Nikmatul Afiyah, ESOS MSI, selaku pembimbing aktualisasi Latsar, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Komarudin MM sebagai mentor aktualisasi Latsar. Perkenalkan, saya Usi Fahri Sanur. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 13, bertugas di Man Pekalongan sebagai guru fisika ahli pertama. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh mentor saya, yaitu Pak Komar, selaku PLT Kepala Man Pekalongan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Penguji, Ibu Pembimbing, dan Bapak Mentor yang telah membantu saya dalam merancang rancangan aktualisasi hari ini. Kemudian setelah saya melakukan wawancara dengan stakeholder, para siswa, kemudian saya juga mengobservasi lingkungan madrasah, didapatkanlah 5 isu, yaitu yang pertama adalah kurangnya pemahaman konsep fisika siswa di Man Pekalongan. Yang kedua adalah kurangnya bahan ajar berbasis literasi sains di Man Pekalongan. Yang ketiga adalah kurang optimalnya penggunaan laboratorium fisika pada pembelajaran fisika di Man Pekalongan. Yang keempat, kurangnya motivasi belajar fisika pada siswa di Man Pekalongan. Dan yang terakhir adalah kurang berkembangnya keterampilan sains siswa pada pembelajaran fisika di Man Pekalongan. Dari kelima isu yang saya temukan tersebut, saya menganalisisnya dengan metode APKL untuk menemukan 3 prioritas isu. Ya. Nah, 3 prioritas isu tersebut sudah saya bintang, ya, diantaranya yaitu kurang optimalnya penggunaan laboratorium fisika pada pembelajaran fisika di Man Pekalongan, kemudian kurangnya motivasi belajar fisika pada siswa di Man Pekalongan, dan yang ketiga adalah kurang berkembangnya keterampilan sains siswa pada pembelajaran fisika di Man Pekalongan. Setelah mendapatkan 3 isu prioritas, kemudian saya menganalisisnya lagi menggunakan metode USG untuk mendapatkan 1 core isu, yaitu kurang berkembangnya keterampilan sains siswa pada pembelajaran fisika di Man Pekalongan. Setelah didapatkan core issue, saya mengidentifikasi isu tersebut, didapatkan beberapa identifikasi dan faktor mengapa bisa terjadi isu tersebut. Oke, lanjut ke kegiatannya Mbak Usi. Oh ya, Kegiatan. ya. Oke, untuk memberikan solusi terhadap core issue tersebut, saya mengajukan satu gagasan kreatif, yaitu penggunaan metode inquiry terbimbing sebagai upaya peningkatan keterampilan sains siswa di Man Pekalongan. Kegiatan itu diantaranya adalah melakukan perencanaan kegiatan pelajaran dengan metode inquiry terbimbing, kemudian membuat perangkat pembelajaran fisika berbasis keterampilan sains dengan metode terbimbing, melakukan pembelajaran fisika berbasis keterampilan sains dengan metode inquiry terbimbing, dan melakukan post-test, refleksi, serta evaluasi kegiatan aktualisasi tersebut. Ya, ini untuk outputnya pada kegiatan 1 yaitu berupa izin dari mentor, kemudian dokumen hasil konsultasi. Untuk output kegiatan kedua yaitu
berupa dokumen modul ajar, LKPD, dan instrumen pretest dan postes, serta hasil pretest siswa. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, outputnya adalah siswa mendapatkan pemahaman mengenai pembelajaran berbasis keterampilan sains, baik itu pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Dan untuk output kegiatan yang terakhir adalah hasil proses siswa, hasil analisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran serta laporan keberhasilan dari pembelajaran. Seperti itu. Nah, ini keterkaitan kegiatan. Oke, cukup mungkin untuk Mbak Usi ya. Oh ya, ini untuk. Ya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Usi Farisa yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Mungkin bisa di-scroll ke judul ya, Mbak ya. Oh, ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Komarudin ya selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penguji, Ibu Doktor, dan Ibu Pembimbing, serta Ibu Usi sebagai peserta. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menjadi mentor di acara yang hari ini. Kami sudah beberapa pengalaman sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi, bahwa tadi sudah menyampaikan beberapa isu dari Teman Pekalongan khususnya, di antara malah dari sekian isu terpilih kurangnya keterampilan siswa dalam kegiatan lain. Nah, ini tadi Ibu Usi sudah menyampaikan, memaparkan hal-hal yang akan dilaksanakan agar siswa punya keterampilan dalam hal sains, di mana memang di sekolah-sekolah kegiatan-kegiatan sains, terutama di laboratorium misalnya, kadang-kadang kita jarang melaksanakan. Kenapa jarang melaksanakan? Tentunya ada beberapa hal ya. Nah, ini Ibu mencoba untuk membangkitkan siswa agar paling tidak punya senang apabila pembelajaran melalui laboratorium dan sebagainya. Apa namanya, penelitian. Namun demikian, kadang-kadang tak mungkin jarang dilaksanakan atau mungkin peralatan yang ada di satu lembaga kurang lengkap atau juga jarang digunakan, sehingga mungkin anak-anak kurang senang. Padahal sebetulnya anak-anak itu akan senang daripada pembelajaran yang sifatnya ceramah ya, yang cuma cerita, sehingga kadang-kadang tidak bisa melihat hasil. Tetapi kalau ada praktek, anak-anak itu akan melihat hasilnya, dan praktek itu akan teringat dulu waktu sekolah gimana pernah mencoba ini, mencoba itu ya, praktek ini, praktek itu biasanya akan pernah selamanya sampai dia lulus, bahkan sampai dia menjadi orang tua. Tapi apabila jarang praktek ini, maka siswa itu akan terlupakan. Nah, ini Indonesia mencoba untuk bagaimana membangkitkan semangat biar anak-anak punya keterampilan dalam hal penggunaan misalnya laboratorium atau penggunaan alat-alat penelitian, sehingga nanti pelajaran yang didapat akan lebih terasa, akan lebih teringat, dan juga nanti akan lebih bermanfaat di kemudian hari. Mungkin sementara itu materi. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Mentor, Pak Dr. Andes Haji Komarudin, yang telah memberikan dukungannya. Mohon mungkin nanti bisa dikawal senantiasa, nggih, Pak, terutama di masa off selama 1 bulan. Sehingga memang benar-benar ya inovasi yang disusun oleh Mbak Usi ini nanti bisa dirasakan kebermanfaatannya. Baik, berikutnya kesempatan kami berikan kepada Ibu penguji, Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati, Master Education. Monggo Mbak, silakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati
Bapak Mentor, Bapak Dr. Andes Haji Komarudin, PLT Kepalaman Pekalongan ya Pak. Iya, Apa iya. sudah tidak PLT Pak? Oke, baik. Uh, Selanjutnya kepada Ibu Moderator, Ibu Dr. Haja Nikmatul Afia Esos MSI, pada serta yang kami banggakan, kami sayangi, Saudari Usi Fahrisa Nur SPD, Guru Fisika di Man Pekalongan. J. Ya, baik Mbak. Ini saya hanya ingin tahu dulu Mbak, kenapa yang dipilih itu metode inquiry terbimbing, Eh, tidak yang inquiry biasa atau yang ya, uh, discovery. oke. Pertama, kalau untuk inquiry terbimbing itu kan model pembelajaran yang anak-anak itu menemukan konsep secara sendiri, secara aktif. Nah, terbimbing itu kenapa? Karena sekarang ini kan masih dalam tahap pembiasaan untuk praktikumnya diaktifkan. Jadi mungkin masih perlu bimbingan dari guru Ya, seperti baik, itu. bagus. Ya, selanjutnya Mbak, nanti yang dimanfaatkan itu bahan-bahan alat yang ansih di laboratorium atau Anda nanti mau memanfaatkan alat dan bahan yang ada di sekitar lingkungan Yang ada di laboratorium. saja, Be- nggak digabung dengan yang ada di eh, mendaya gunakan apa yang ada di lingkungan. Ya, Oh ya, kan banyak untuk sekali. ya itu kan materinya pengukuran. Untuk alat ukur sendiri itu alatnya dari Oh, laboratorium, tapi mungkin untuk benda-benda yang diukur itu dari lingkungan. ya, memantapkan lingkungan. Gitu. Nanti untuk Oke, praktiknya pertama materinya adalah pengukuran, gitu. oke, materinya pengukuran untuk praktikum. Oke, baik dan harapannya nanti Pak Anda akan mensosialisasikan apa ya tentang keberhasilan Anda menggunakan metode inquiry terbimbing ini kepada guru-guru lain dan juga dicobakan nanti diterapkan untuk materi lain juga gitu kan. Kan guru IPA-nya banyak nih, Oh, oke, fisika, ya, ada kimia mungkin kan, oke, J, ada J, biologi gitu kan. J, Oke, J. nanti ada sosialisasi. Jadi ini tidak Oh, hanya J. berhenti di sini, ada berkelanjutan Oh dan ya. kebermanfaatan untuk madrasah yang lebih luas. Oke, itu, Mbak. Kemudian tadi ada dokumen LKPD itu seperti apa, Mbak? Karena di sini kan kita ingin mengukur peningkatan keterampilan sains. Nah, komponen apa yang ada pada LKPD? Sehingga itu nanti menjadi pencapaian yang terukur. Ya, Terukur LKPD. dalam rangka, ini kan sesuai dengan judulnya nih, loh, peningkatan keterampilan sains. Gitu. Ya. Nah, Kalau untuk LKPD, komponen apa, Mbak? oh ya, kalau Yang oh ya, mm, kalau untuk komponen untuk mengukur keberhasilan siswanya itu kan adalah keterampilan proses sainsnya. Nah, jadi nanti dibuat rubrik sains, karena yang ya. diukur itu keterampilan. Jadi dibuat rubrik seperti itu, rubrik penilaian. Ya, contohnya apa, Mbak? Contoh keterampilan sainsnya? Contohnya yaitu pertama menanya, kemampuan untuk menanyakan tentang fenomena, Hmm. kemudian Hmm. memprediksi, kemudian Hmm. melakukan dan Hmm. menggunakan alat, mengamati, menarik Ya, kesimpulan, dan mempresentasikan. ya, oke. Hmm. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana Anda, ini yang Anda lakukan ini, itu terkait dengan smart ASN atau manajemen ASN? Atau Terkait terkait dengan dengan agenda 3? Smart ASN, Bu. Bagaimana penjelasannya? Ini kan kegiatannya kan pembiasaan dalam praktikum dan melatih keterampilan. Jadi di sini adalah kegiatan yang bersifat inovatif, kemudian Hmm. adaptif terhadap tantangan untuk keterampilan anak-anak seperti itu dalam pembelajaran. Dan ini juga Ya, sesuai dengan ya, apa tuh si ya, Anda, G, ya, ya. sebagai guru. Oke, oke, baik. Hmm. Ya, cukup, Mbak. Sukses Oh ya, selalu untuk Mbak Usi alhamdulillah. Farisa. Lancar ya Ya, melaksanakan rencana ya. Amin, aktualisasi. amin. Amin. Amin, Terima amin. kasih, Ibu. Ya, Baik, saya ya. terima kasih kepada Bu Dr. Haja Nurul Kalimati, kami nanti selaku penguji ya yang telah memberikan masukan. Untuk Mbak Usi ya, sukses selalu, semangat, semoga nanti Amin, diberikan amin. kemudahan dalam Amin, pelaksanaan amin. Ya.
Amin, Saya J. aktualisasi untuk Bapak Mentor ya Pak Komarudin, matur nuwun rawuhipun Bapak Terima Nggih, kasih nggih, Komarudin. nggih, Bapak. nggih, Dikawal terus ya Pak. nggih, Oke. nggih, Ya. nggih, Dan terusnya semoga siap. tidak berakhir pada saat latsar ini saja, namun kontinuitas ya nanti tetap Nggih, bisa dilanjutkan nggih, sehingga nggih, dirasakan kebermanfaatannya. nggih, Baik, terima kasih nggih, sekali lagi kita matur. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Oh, wabarakatuh. untuk wabarakatuh. Pak Mentor, kalau ingin melanjutkan aktivitas yang lain, saged